Hai, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan membahas cerita-cerita kriminal dan cerita menarik lainnya. So, nonton terus dan ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Supaya tahu ceritanya, mari kita bahas. Kasus kita kali ini terjadi di Cumberland County, Pennsylvania, Amerika Serikat ketika Brian dan Randy Trimble menikah pada bulan September tahun 2000. Mereka berjanji untuk saling menjaga satu sama lain dalam keadaan sakit dan sehat. Sebelum menikah, Brian didiagnosis menderita multiple sclerosis, penyakit sistem saraf yang tidak dapat disembuhkan dan berpotensi merubah hidup oleh sistem saraf yang dikenal karena ketidakpastiannya. Dalam usia 24 tahun, dia bisa hidup normal atau dia bisa menjadi cacat fisik yang menjadi permanen. Dia bisa kehilangan kemampuan berjalan sama sekali, sementara orang lain ragu-ragu atau mundur sepenuhnya dari hubungan. Randy malah menjadi supporter terbesar Brian. Dia sepenuhnya bersama Brian melalui diagnosis, dan seperti yang dikatakan Brian dalam pidatonya di pernikahannya, di depan saudara dan keluarganya, setelah pacaran 5 tahun, mereka siap mulai hidup bersama. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah baru di garis batas kota East Pennsboro dan Camp Hill. Brian mengambil pekerjaan di perusahaan asuransi Capital Blue Cross di Harrisburg, di mana dia bekerja sebagai IT. Sementara Randy bekerja sebagai ahli patologi wicara di Hershey Medical Center. Meskipun itu pekerjaan impian Randy dan dia dibayar dengan cukup baik, dia juga bekerja part-time untuk menghasilkan uang tambahan. Dia ingin mempersiapkan tabungan buat mereka jika Brian harus berhenti bekerja karena penyakitnya. Randy juga mempersiapkan biaya tambahan bila mereka punya anak. Dia berjuang dalam hidupnya seperti dia melihat ibunya Nancy Chavez berjuang sebagai ibu tunggal dan membesarkannya bertahun-tahun. Ibunya menginspirasi Randy berjuang mencapai apa yang dia inginkan dalam hidup. Randy tidak masalah bekerja 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Randy berdedikasi dalam bekerja. Setelah dia menikah, dia mempunyai karir dan suami yang dia cintai. Dan dari pekerjaan Randy, mereka mampu membeli rumah. Sekarang dia berkomitmen memastikan bahwa mereka akan menjadi keluarga yang akan tumbuh dan harus mempersiapkan apapun yang akan terjadi nanti. Kenyataannya, karena perencanaan masa depan yang matang inilah yang akan segera menjadi pertikaian utama dalam hubungan mereka. Lebih dari setahun setelah mereka menikah, pasangan ini mulai mengalami masalah perkawinan. Tampaknya berkaitan dengan ketidaksepakatan tentang bagaimana tepatnya harus menangani penyakit Brian. Sementara Randy berurusan dengan hal-hal merencanakan dan mempersiapkan, sedangkan Brian terus-menerus mencari jalan keluar. Dia tidak mau memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya. Dan Brian menjadi jengkel karena istrinya terus-menerus mengkhawatirkannya. Dia merasa istrinya terlalu mengontrol dan dia tidak suka bila istrinya selalu mengawasinya. Masalah ini sering berkembang menjadi pertengkaran tentang keuangan mereka. Kehematan Randy dan prioritasnya menabung semakin mengganggu Brian, terutama sejak Randy bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada Brian. Pada akhir tahun 2002, Brian menceritakan kepada teman dan keluarga tentang masalah dalam perkawinannya. Dia mengatakan dia dan Randy akan pergi konseling. Selama musim liburan tahun ini, baik Brian dan Randy tidak memberikan tanda-tanda ada sesuatu yang tidak biasa di antara mereka. Mereka bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya merayakan Thanksgiving, Natal,
dan hal-hal di antara mereka terlihat baik dan tampak lebih optimistik dari sebelumnya tentang masa depan mereka. Tanggal 10 Januari 2003, Randy dan Brian baru kembali dari liburan mereka dan masing-masing mereka berangkat bekerja pada waktu biasanya. Pada sore hari, Randy selesai bekerja di Hershey Medical Center sekitar jam 5 sore. Pergerakannya setelah ini tidak terlalu jelas, tapi sebagian sumber mengatakan dia pergi ke pekerjaan keduanya selama beberapa jam sebelum kembali ke rumah antara jam 7 sampai jam 7:30 malam. Sementara Brian selesai bekerja sore hari dan menempuh perjalanan kira-kira 1 jam dari kantornya di Harrisburg ke Lancaster, di mana dia sudah berjanji bertemu dengan teman lama. Mereka makan malam di TGI hari Jumat di Mall Park City Center. Brian pergi sekitar jam 7 malam dan sampai ke rumahnya 1 jam kemudian. Ketika Brian sampai ke rumah, dia menemukan rumahnya gelap dan Randy tampaknya tidak di dalam. Tidak hanya itu, rumahnya dalam keadaan kacau balau, seolah-olah seseorang sudah mengobrak-abrik barang-barang untuk dicuri. Ternyata beberapa barang hilang dari rumah, termasuk uang cash, cincin berlian, dan perhiasan emas lainnya. Namun ada satu penemuan mengerikan. Di garasi ditemukan Randy terbaring tidak bergerak di lantai. Cairan merah miliknya ada di mana-mana, dan kabel sambungan dari satu dekorasi Natal melilit lehernya. Meskipun Brian menelpon 911, tidak ada yang bisa dilakukan. Randy sudah meninggal sebelum Brian tiba di rumah. Hasil autopsi mengungkapkan Randy sudah dilukai dengan sajam sebanyak 27 kali. Luka sajam inilah yang menyebabkan kematiannya. Kelihatannya pembunuh mencoba mencekiknya dengan kabel tambahan. Meskipun tidak ada senjata yang ditemukan di TKP, meskipun ada barang-barang yang hilang, polisi tidak yakin bahwa barang-barang berharga yang hilang adalah motif kejahatan. Mereka merasa pembunuhan itu terlalu brutal untuk perampokan yang berakibat fatal. Ini mengindikasikan perampokan bersifat personal. Walaupun rumahnya berantakan, Randy secara spesifik sudah menjadi target pembunuhan. Orang pertama yang diperiksa polisi adalah Brian Trimble, suami Randy. Secara alami dia menjadi tersangka, terutama karena bukti menunjukkan pembunuhan itu bersifat pribadi. Penyelidik mengetahui bahwa Brian mempunyai alibi yang kuat. Dia bisa menjelaskan semua pergerakannya sore itu. Dia tidak hanya bisa menunjukkan tanda terima pembayaran restoran di mana dia makan malam, tapi ada sebanyak saksi mata yang menempatkannya di TGI Friday sampai setelah jam 7 malam. Mengingat kematian Randy diperkirakan jam 7:30 malam dan perjalanan Brian akan memakan waktu kira-kira 1 jam, adalah tidak mungkin dia ada di sana saat istrinya diserang. Apalagi anggota keluarga Brian dan ibu Randy, yaitu Nancy, dengan cepat membela Brian. Mereka mengatakan tidak mungkin Brian terlibat dengan kejahatan itu. Masalah apapun yang mereka alami selama perkawinan akan sirna karena cinta mereka. Mereka baru mulai membuat keluarga, dan karena penyakit Brian, apakah dia akan mempunyai kekuatan untuk menyerang Randy dengan kejam? Alih-alih menjadikan Brian tersangka, penyelidik menjadikan Brian sebagai sumber. Brian dan ibu Randy, yaitu Nancy, membantu detektif mengetahui profil Randy, siapa dia, dan siapa yang menginginkan kematiannya. Sayangnya polisi menemukan jalan buntu. Tidak ada yang bisa memberikan alasan apapun yang ingin membunuh Randy Trimble. Dia sangat disukai di pekerjaannya, memiliki teman dan anggota keluarga yang mencintai dia, dan terlihat tidak punya konflik dalam hidupnya. Bagi polisi,
TKP tidak bisa memberikan petunjuk tentang tragedi itu. Tidak ada saksi mata dan tidak ada sidik jari atau DNA yang ditinggalkan pelaku. Tidak ada tanda masuk paksa. Pintu depan dan jendela kecil di rumah terkunci. Polisi masih berkeyakinan bahwa ini bukan perampokan acak. Detektif masih terus bekerja mengungkap pembunuhan Randy dengan kurangnya bukti. Detektif menyelidiki kasus ini sepotong demi sepotong, mengungkap sesuatu yang mungkin terlewatkan. Mereka mewawancarai orang terdekat dengan Randy dan memperluas ke orang lain. Di saat yang sama, mereka terus berbicara dengan Brian, berharap menemukan informasi baru. Setelah 2 minggu setelah pembunuhan, tanggal 27 Januari, polisi membawa Brian ke TKP dan menyuruhnya berjalan sambil merekam gambar. Detektif ingin gambaran apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun apa yang Brian tidak tahu bahwa ini bukan wawancara biasa. Polisi sedang membangun kasus. Polisi memberitahu Brian, mereka membutuhkan bantuannya dalam kasus ini. Mereka masih menganggapnya sebagai tersangka utama. Kenyataannya, mereka mengawasinya dan menjaganya tetap dekat sebagai bagian dari penyelidikan. Detektif melakukan wawancara berulang-ulang mengumpulkan informasi dalam upaya menjebak Brian. Penelusuran TKP tanggal 27 Januari itu telah menjadi jalan keluar. Detektif ingin melihat Brian dapat menjaga ceritanya tetap sama dan konsisten di bawah pertanyaan yang berkelanjutan. Namun detailnya mulai bergeser. Selama rekonstruksi yang direkam, keterangan Brian yang dilakukannya sambil berjalan di TKP bertentangan dengan dirinya sendiri. Bahkan tentang detail dasar yang sudah dia ceritakan kepada polisi sebelumnya. Seperti apakah dia telah menyentuh atau memindahkan tubuh Randy sebelum menelpon 911. Dia awalnya mengatakan bahwa dia tidak menyentuh jasad Randy. Kurangnya bukti darah pada dirinya tampaknya menunjukkan ini benar. Tapi dalam keterangan terakhirnya, dia mengatakan dia sudah menyentuhnya untuk melihat apakah Randy masih hidup. Semakin banyak Brian berbicara pada detektif, semakin terlihat ketidakkonsistenannya. Perilaku Brian juga semakin tidak menentu dalam beberapa minggu dan bulan setelah Randy meninggal. Dia dengan cepat pindah ke kota Elizabethtown untuk dekat dengan keluarganya dan mulai kehilangan pekerjaannya. Dia dilaporkan memutuskan semua komunikasi dengan keluarga Randy, termasuk dengan mertuanya Nancy, yang sebelumnya mereka memiliki hubungan baik. Orang-orang di sekitar Brian memperhatikan dia melakukan sedikit pengeluaran setelah kematian Randy. Dia mengharapkan pembayaran dari asuransi rumah mereka karena perhiasannya yang dicuri, dan dari asuransi jiwa istrinya. Dia mulai merogoh tabungan mereka. Dia membeli perabotan, 1 set televisi kelas atas, dan Xbox dan games. Ketika anggota keluarganya menanyakannya tentang kebiasaan belanjanya, Brian memberi mereka kata kiasan. Berduka itu biayanya mahal. Sementara hal ini mencurigakan detektif. Mereka tidak dapat membuktikan Brian terlibat dalam hal apapun, kecuali mereka dapat menyelidiki alibinya. Untungnya saat itu mereka mendapat keberuntungan. Dengan memperluas lingkaran interview untuk mencari petunjuk, detektif mulai bicara dengan rekan kerja Brian Trimble di perusahaan asuransi Capital Blue Cross Insurance. Seorang wanita bernama Tracy Thompson memberi keterangan yang mengejutkan. Tracy tahu Brian dan Randy mempunyai masalah pernikahan, seperti kesaksian saksi lain sebelumnya. Tracy bilang dia merasa ada hal jahat yang terjadi. Brian bicara dengan tegas mengenai kemarahannya pada Randy di tempat kerjanya. Dia bilang Randy terlalu mengatur. Dia sudah mengontrol dengan kuat antara Brian dengan keuangan mereka. Yang membuat Tracy curiga adalah tepat sebelum Natal, Brian bilang kalau dia mau bercerai dan kemudian berubah beberapa minggu kemudian.
Tiba-tiba dia bilang semuanya baik-baik saja antara dia dan Randy. Beberapa hari kemudian, Randy terbunuh. Tracy memberitahu detektif kalau Tracy mungkin tahu seseorang yang lebih tahu keadaan pikiran Brian, yaitu sahabat di tempat kerjanya, Blaine Norris. Blaine juga bekerja sebagai IT dan dikenal di kantornya sebagai kutu buku. Dia hebat dengan komputer, menyukai video dan games. Dia dan Brian terikat dengan kuat karena minat yang sama, terutama pada film horor. Blaine berniat membuat film horor sebagai pembuat film amatir. Brian antusias dengan film horor, dan mereka sering membicarakannya di kantor. Brian membantu sebagai screenplay dalam film rancangan Blaine. Tracy memperhatikan, sesaat sebelum pembunuhan Randy, telah terjadi pergeseran dalam percakapan rekan kerja ini. Mereka biasanya antusias membicarakan film. Mereka menjadi tertutup dan bila diamati, mereka berbicara dengan suara berbisik. Detektif tertarik bicara dengan Blaine Norris, tapi sebelum itu, detektif ingin wawancara dengan Brian untuk terakhir kali. Pada tanggal 8 Mei 2003, detektif minta bertemu Brian di kantor polisi setempat. Ini bukan wawancara, tapi interogasi. Polisi menginterogasi Brian mengenai beberapa keterangan yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dalam cerita, dalam perilaku Brian, pengeluarannya yang boros, dan masalah antara dia dan Randy yang mengarah pada pembunuhan. Berbulan-bulan Brian telah terus-menerus ditanya detektif. Brian akhirnya patah oleh tekanan. Detektif bilang pada Brian, mereka yakin Brian tidak membunuh istrinya karena alibinya kuat. Tapi detektif juga yakin Brian tahu siapa pelakunya. Karena itu Brian menyuruh ibunya meninggalkan ruangan interogasi. Sebagai gantinya, detektif menghapus hukuman mati untuk Brian. Dia setuju berterus terang tentang semuanya. Orang yang sudah membunuh istrinya adalah Blaine Norris. Dia menjelaskan kalau dia dikendalikan oleh istrinya dan marah karena istrinya mencengkram keuangan keluarga. Brian tertarik kepada film yang dibuat Blaine Norris. Dia bahkan setuju jadi juru kamera. Mereka merencanakan semuanya, tapi semuanya menjadi salah ketika menyangkut pembiayaan. Pembuatan film biayanya sangat mahal, walaupun pembuatan film amatir beranggaran rendah yang diimpikan Blaine. Dia memperkirakan biayanya lebih dari $10.000. Brian sangat percaya dengan proyek film Blaine, dan dia menawarkan akan membiayainya. Dia dan Randy mempunyai banyak tabungan. Satu-satunya masalah adalah membuat Randy bergabung dengan mereka. Ketika Brian bicara ide itu pada Randy, dia sepenuhnya menentang ide itu. Randy tidak mau meminjamkan $10.000 kepada seseorang yang dia tidak kenal. Randy tidak setuju bila Brian ikut dalam pembuatan film Blaine yang lokasinya jauh di tengah hutan di Appalachian Trail selama seminggu, dan Randy khawatir dengan kondisi medis Brian. Brian menjelaskan kepada Blaine apa yang terjadi kalau dia tidak bisa lagi terlibat dalam film. Blaine melanjutkan membuat film bulan Agustus 2002. Gambar-gambar ini adalah dokumentasi film yang dibuat Blaine. Blaine bukanlah orang kaya. Ketika Brian mundur, dia tidak dapat menemukan orang lain untuk membiayai filmnya. Dia dan istrinya telah mempunyai hutang di kartu kredit mereka lebih dari $18.000. Ketika istrinya tahu, dia meninggalkan Blaine dan membawa pergi bayi laki-lakinya bersamanya. Brian yakin filmnya akan sukses. Dia mulai bicara lagi dengan Brian. Brian dan Blaine telah merencanakan pembunuhan Randy selama berbulan-bulan. Mereka melihat beberapa film. Mereka ingin pembunuhan Randy seperti perampokan yang berakhir fatal.
dan untuk mendapatkan asuransi jiwa Randy dan asuransi rumah karena perampokan seharga 100 dan 200 ribu dolar. Brian bilang sore hari tanggal 10 Januari 2003. Setelah bekerja, dia bertemu Blaine di rumahnya. Mereka berdua menggeledah rumah Brian dan Randy seolah-olah terjadi perampokan. Brian pergi makan malam dengan temannya seperti yang dia rencanakan sebelumnya di Lancaster dan berharap dia akan mendapatkan alibi saat pembunuhan terjadi. Sementara itu, Blaine tetap tinggal di ruang tamu rumah Brian, menunggu Randy pulang bekerja. Dia sudah membeli barang-barang yang dibutuhkannya supaya tidak meninggalkan bukti Blaine ada di sana. Dia mengenakan satu set pakaian hitam yang segera dibuang setelah pembunuhan, dan sarung tangan bedah dan sarung tangan kerja. Randy pulang setelah jam 7 malam. Blaine menyerang ketika Randy masuk ke ruang tamu. Dia berusaha menekan leher Randy dengan kabel, tapi Randy melawan sekuat tenaga dengan menaruh tangannya di kabel. Karena Randy melawannya dengan kuat, Blaine melakukan rencana B. Dia menyeret Randy ke garasi, di mana di situ Randy dilukai dengan sajam sampai meninggal. Blaine meninggalkan rumah itu. Brian tiba di rumah itu seolah-olah dia baru menemukan pembunuhan. Kata Brian kepada detektif, walaupun dia terkejut dengan kekejaman Blaine pada pembunuhan itu, dia membicarakannya dengan Blaine setelah pembunuhan terjadi. Sepertinya Blaine telah membawa fantasi film horor ke kehidupan nyata. Detektif juga mengetahui Brian telah berbohong selama wawancara polisi. Dia pura-pura menjadi suami yang berduka, dan dia menyangkal semuanya ketika ditanya bagaimana dia bisa melakukan ini kepada Randy, seorang wanita yang sudah terjebak dengannya melalui penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan menjadi orang yang paling mendukungnya dan mencintainya. Dia menjawab dengan kata-kata, dia ingin menyelamatkannya dari perceraian. Hal yang paling mengerikan adalah Brian dan Blaine mungkin bisa lolos jika Brian tidak membocorkannya. Polisi tidak punya bukti nyata yang bisa membuktikan Brian dan Blaine terlibat pembunuhan sebelum Brian mengaku. Brian ditangkap dan didakwa karena pengakuannya. Berdasarkan informasi dari Brian, polisi menggeledah mobil Blaine. Terdapat tanda terima dari toko serba ada, Kmart, berisi daftar barang-barang yang benar cocok yang dikatakan Brian dibeli untuk melakukan pembunuhan, yaitu sarung tangan kerja, sarung tangan bedah, dan kaos hoodie hitam dan celana panjang hitam. Barang-barang ini dibeli tepat sebelum pembunuhan. Polisi pergi ke toko Kmart dan menanyakan kartu kredit yang dipakai membeli barang-barang. Digunakan juga untuk membeli barang lain di toko yang berbeda dan digunakan untuk pembunuhan, yaitu senjata pembunuhan. Yang polisi tidak bisa menemukan senjata ini. Ternyata Blaine mempunyai alibi untuk malam pembunuhan terjadi. 2 orang temannya mengatakan telah melihat Blaine di apartemen antara pukul 7:15 dan 7:30 malam itu saat terjadi pembunuhan. Untungnya teman-teman Blaine mengatakan mereka berhenti membeli bensin dan CCTV menangkap interaksi mereka. Mereka berada di pom bensin jam 8:30, bukan jam 7:30. Blaine ditangkap 4 bulan setelah Brian ditangkap, bulan September tahun 2003. Blaine awalnya menolak berterus terang masalah pembunuhan Randy. Dia mengaku tidak bersalah atas berbagai tuduhan, yaitu pembunuhan tingkat pertama, percobaan penipuan asuransi, dan konspirasi kriminal untuk melakukan pembunuhan. Namun dia merubah kesaksiannya tepat sebelum sidang. Dia mengakui bahwa dia telah merencanakan dan melakukan pembunuhan Randy dengan imbalan $20.000 dari asuransi jiwa Randy untuk melunasi hutangnya. Seperti Brian, Blaine
merubah permohonannya untuk menghindari hukuman mati. Brian dan Blaine menerima hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan pembebasan bersyarat dan masih dipenjara sampai hari ini. Karena pikiran kriminal mereka tidak dapat melanjutkan hobi mereka yang menguras isi kantong di dalam penjara seumur hidup. Sampai di sini dulu ceritanya. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Berhati-hati dalam mengambil keputusan, dipikirkan baik dan buruknya. Beri subscribe, like, dan tekan loncengnya untuk cerita yang lain.